Hai Besti, jumpa di Siang with Cindy. Hari ini aku bakal bahas sesuatu yang seru banget. Jadi ini adalah 5 tempat buat lihat langit Tokyo yang indah pada saat malam hari, dan ini tuh gratis. Cocok banget buat kalian yang lagi backpackeran, lagi hemat, atau sekedar pengen healing tanpa bikin dompet nangis. Ini buat kalian yang mikir lihat view Tokyo keren pasti mahal kan? Terus apalagi kalau malam? Belum tentu. Jadi siapin notes kalian, aku bakal kasih 5 rekomendasi spot dengan pemandangan kece badai dan semuanya gratis. Oke, jadi tempat yang pertama itu adalah Tokyo Solamachi. Jadi Skytree Town, pemandangan Tokyo dan Skytree dari sudut yang unik, dan itu gratis. Jadi kalau kalian sedang berada di Tokyo dan ingin menikmati pemandangan langit kota tanpa harus keluar uang banyak, kalian wajib mampir ke Tokyo Solamachi, kompleks perbelanjaan yang berada tepat di kaki Tokyo Skytree. Nah, layaknya Menara Eiffel di Paris, Tokyo Skytree adalah ikon modern Jepang yang menjadi magnet wisatawan. Tapi kalian tahu nggak, naik ke puncak Skytree memang menawarkan panorama yang luar biasa nih. Tapi justru kalian tuh nggak bisa melihat Skytree-nya sendiri dari sana kan, karena kalian naik di situ. Nah, kalau kalian ingin melihat menara raksasa setinggi 634 meter itu dalam seluruh kemegahannya, Tokyo Solamachi adalah tempat terbaiknya. Di Solamachi, kalian bisa naik kaca menuju lantai 13 East-Yard, sebuah area terbuka yang bisa diakses gratis. Nah, dari sini kalian akan disuguhi pemandangan yang cantik banget. Skytree menjulang tinggi seakan menyentuh langit di Tokyo. Pada hari yang cerah, kalian juga bisa melihat Gunung Fuji dari kejauhan. Bonus lainnya, Tokyo Tower juga bisa terlihat dari sudut tertentu. Serasa dapat 3 pemandangan ikonik sekaligus ya, dan semuanya gratis. Gak cuma itu, di area ini juga terdapat restoran dan kafe yang cozy banget buat kalian yang ingin duduk santai sambil menikmati teh atau kopi. Tapi tenang aja, kalian gak wajib beli apapun kok. Nah, terus spot terbuka ini tetap bisa kalian akses meskipun cuma ingin menikmati view-nya sambil foto-foto estetik. Nah, kalau kalian datang saat sore hari menjelang malam, kalian akan disambut dengan pemandangan matahari terbenam yang romantis. Dan saat malam tiba, lampu-lampu kota Tokyo mulai berkedip-kedip, bikin suasana makin magic banget. Gimana? Tertarik untuk berkunjung ke Tokyo Solamachi? Langsung aja kalian pergi ke Tokyo Skytree dulu, nanti di bawahnya itu langsung ada mallnya Tokyo Solamachi. Oke, untuk tempat yang kedua itu adalah Toyosu Market Rooftop Garden. Jadi ini tuh menawarkan pemandangan langit Tokyo dan lautan di satu tempat. Nah, kalau kalian nih ngiranya Toyosu Market itu kan hanya tempat untuk belanja ikan segar, tapi ini tuh enggak, Besti. Jadi ini adalah sekaligus juga mungkin bukan pasar yang hampir sama seperti Tsukiji. Ini ternyata menyimpan hidden gem yang enggak banyak orang tahu loh. Jadi itu adalah Rooftop Garden Toyosu Market. Tempat ini tamannya tuh luas banget, berada di atap gedung pasar, terbuka untuk umum dan pastinya itu free, nggak ada biaya apapun. Nah, begitu kalian naik ke rooftopnya, kalian bakal disambut pemandangan yang bikin mata adem dan hati tenang. Hamparan Teluk Tokyo yang luas, siluet cantik dari Rainbow Bridge di kejauhan, dan langit biru yang terbentang luas. Nah, tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen kabur sebentar dari hiruk pikuk kota sambil cari udara segar atau sekedar menikmati angin sepoi-sepoi di sore hari. Nah, suasananya juga tenang banget dan bersih, nggak seperti tempat yang penuh turis, kadang-kadang terlalu padat kan kita mungkin pusing ya, butuh tempat yang lebih tenang. Nah, justru karena masih banyak yang nggak tahu tempat ini, kalian tuh bisa duduk santai, jalan-jalan, atau bahkan piknik kecil sambil nonton kapal-kapal nelayan dan kargo berlalu lalang dari kejauhan. Nah, untuk waktu terbaik itu nggak selalu di malam hari. Jadi pagi hari pun di sini oke banget. Jadi setelah kalian sarapan sushi segar di dalam pasarnya, kalian tuh bisa menikmati sarapan kan khas Jepang yang otentik dulu. Lalu kalian naik deh ke atas untuk menikmati panorama langit Tokyo tanpa harus bayar sepeser pun. Gimana, menarik? Terus juga selain itu, taman atap ini juga cukup luas banget, jadi cocok buat keluarga, pasangan, atau solo traveling yang lagi cari tempat refleksi atau relaksasi. Jangan lupa kalian juga bawa kamera ya, karena pemandangan Teluk Tokyo di sore hari juga bisa berubah menjadi golden hour, momen yang instagramable banget. Jadi kalian tuh bisa mengabadikan sunsetnya di tempat ini.
Untuk aksesnya itu, jadi naik Yurika Main Line dan turun di stasiun Shijumae. Dari stasiun kalian tuh hanya perlu berjalan kaki sebentar menuju kompleks Toyosu Market. Aksesnya mudah banget dan ramah pengunjung. Jadi kalau kalian pengen menikmati suasana yang lain, gak terlalu ramai, tapi kalian juga bisa makan dulu ke marketnya, menikmati makanan tradisional, itu bisa banget langsung berkunjung ke sini. Nah, yang ketiga adalah Karet Shiodome Skyview. Nanti kalau aku salah penyebutan tolong dikoreksi ya. Di surga Hidden Gem Tokyo dari lantai 46 dan gratis. Siapa bilang lihat skyline Tokyo harus bayar mahal? Nah, di tempat ini kalian bisa menikmati pemandangan menakjubkan dari ketinggian lantai 46 tanpa bayar sepeser pun alias gratis. Gedung ini sebenarnya adalah kompleks perkantoran dan pusat hiburan, tapi di balik dinding kacanya tersembunyi salah satu spot terbaik untuk menikmati langit Tokyo, terutama di malam hari. Nah, jadi pada saat kalian masuk ke gedung ini, kalian tuh langsung aja naik lift kaca transparan yang akan membawa kalian ke atas. Nah, perjalanan naiknya itu sudah jadi bagian dari pengalaman karena, ada yang bisa tebak? Kalian tuh bisa lihat kota Tokyo dari sudut vertikal sambil melaju cepat ke langit. Seru banget kan? Nah, terus setibanya kalian di Skyview lantai 46 ini, kalian tuh akan langsung disambut sama pemandangan yang spektakuler banget. Jadi, pemandangannya itu ada Tokyo Tower berdiri megah di kejauhan memancarkan cahaya yang orange dan hangat banget. Terus juga sebagian teluk Tokyo dan Rainbow Beach juga akan menghubungkan Rainbow Beach yang menghubungkan Pulau Odaiba tampak jelas dari kejauhan. Terus di sisi timur kalian juga bisa melihat Hamarikyu Garden yang asli diapit oleh gedung-gedung pencakar langit yang futuristik. Gimana? Menarik banget kan tempat ini? Nah, kalau kalian lihat di arah barat saat turun lift, kalian juga bisa menangkap siluet Tokyo Skytree yang menjulang tinggi. Jadi tetap kalian bisa melihat semuanya, ada Tokyo Skytree, terus juga wah banyak lagi tempat-tempat yang indah banget yang kalian bisa lihat di sini. Bukan cuma pemandangan dari atas yang keren, di lantai atas gedung ini juga ada After Taising Museum Tokyo, satu-satunya museum iklan di Jepang, dan ya ini juga gratis masuknya. Jadi kalian bisa melihat kalian bisa melihat bagaimana dunia periklanan Jepang berkembang dari masa ke masa, lengkap dengan poster, video, dan kampanye ikonik. Plus kalau kalian datang di musim dingin, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, halaman bawah gedung ini disulap menjadi lautan cahaya dengan illumination cantik bertema berbeda setiap tahunnya. Cocok banget buat kalian yang suka foto-foto di malam hari dengan vibes yang romantis. Nah, buat berkunjung ke sini, aku juga punya tips sedikit buat kalian nih. Jadi, tipsnya adalah datang menjelang sunset atau malam hari ya, karena view lampu kota Tokyo itu akan jauh lebih keren dan dramatis. Bawa HP kamera dengan full baterai karena kalian bakal tergoda dengan foto-foto terus. Jangan lupa cek jam buka tempat ini ya, biasanya dari sore sampai malam, tapi kalian cek aja lagi sebelum kalian berkunjung. Terus untuk aksesnya itu langsung terhubung dari stasiun Shiodome. Nah, dari sini kalian atau kalian juga bisa jalan kaki 5 menit dari stasiun Shimbashi untuk menuju ke tempat ini. Oke, gimana, menarik kan? Kalau kalian pas ke Tokyo langsung aja berkunjung ke sini. Oke, yang keempat ada Asakusa Culture and Tourist Information Center. Oke, siapa nih yang suka tempat hidden gem tapi tetap instagramable? Nah, destinasi keempat ini wajib banget kalian catat karena Asakusa Culture and Tourist Information Center ini jangan sampai kalian kelewatan pada saat kalian berkunjung ke Asakusa. Kenapa sih aku harus kesini? Oke, aku bakal spill ke kalian. Jadi gedung ini tuh lokasinya strategis banget. Kenapa strategis? Karena tepat di seberang gerbang Kaminari Mall. Kalau kalian pernah dengar gerbang yang cukup ikonik banget di Asakusa, yaitu gerbang yang Sensoji Temple. Nah, kalian tuh cukup jalan kaki 1 menit aja dari stasiun Asakusa, langsung ketemu bangunan modern yang didesain artistik banget, hasil karya arsitek ternama Kengo Kuma. Nah, di lantai paling atas alias lantai 8, kalian akan menemukan sebuah deck observasi terbuka alias open deck yang bisa diakses gratis. Dan jangan salah, view dari sini tuh luar biasa banget.
kalian bisa lihat Kaminari Mall Gate, Jalan Nakanishi sampai kompleks Kuil Sensoji dari ketinggian. Wow, biasanya kan kita harus jalan tuh ke sana dengan ramenya pengunjung, tapi ini kita bisa lihat view mereka dari jauh. Nah, kalau kalian datang menjelang malam, wah ini vibes-nya bakal romantis banget kalau kalian sama pasangan. Jadi ini tuh perpaduan antara langit senja Tokyo dengan cahaya lampu-lampu kuil tradisional. Nah, kalian tuh bisa juga foto-foto estetik di sini buat konten atau feed atau reels kalian, itu cocok banget. Nah, yang lebih seru, Dex ini buka sampai jam 10 malam. Jadi kalau kalian bisa menikmati suasana malam Asakusa dari tempat yang sepi dan nyaman, gak perlu desak-desakan kayak di bawah, tapi tetap dapat pengalaman yang maksimal. Jadi biasanya kan kita jalan-jalan di di Sensoji, terus di Nakanishi Street dengan ramainya pengunjung. Ini kan kita bisa lihat mereka dengan versi yang lebih berbeda. Nah, kalau kalian juga, karena ini pusat informasi, jadi jangan lupa ambil brosur dan dapetin peta wisata gratis ya. Tanya-tanya tempat seru sama staff yang ada di sana, pasti ada yang bisa berbahasa Inggris. Nah, kalian juga bisa tukar mata uang, ikut tour gratis kalau misalnya waktunya pas, cek pameran budaya dan event lokal yang sering diadakan di lantai bawah. Oh ya, satu fitur yang paling penting banget buat kalian yang suka konten. Di lantai 2 ada charging station. Jadi kalau misalnya kalian ngecas HP dulu biar nggak kehabisan baterai pas lagi sibuk bikin konten langit Tokyo, di area atas kalian bisa cari tempat yang pemandangan top, suasananya tenang, universitas lengkap. Nah, kalian langsung aja ke sini, kalian bisa konten, kalian bisa lihat Sensoji dengan pemandangan yang indah banget di malam hari. Terus kalian juga kalau misalnya kehabisan baterai, lupa charger power bank, kalian langsung aja bisa cas di sini. Gimana, menarik kan tempat ini? Dan satu lagi, ini tuh gratis. Oke, yang terakhir adalah Tokyo Metropolitan Government Building. Ini letaknya di Shinjuku. Dan last but not least, salah satu hidden gem yang sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Karena ini tuh jujur juga udah pernah aku info ke kalian, ada videonya, nanti aku tag di terakhir ya. Jadi pas aku berkunjung ke sana, jadi ini tuh gedung percakar langit milik pemerintah Tokyo. Ini tuh bukan cuma megah dari luar aja, tapi juga menyimpan kejutan menarik di dalamnya. Nah, di lantai 45 menara utara dan selatan, kalian tuh bisa menemukan 2 observatorium indoor gratis yang menyajikan pemandangan 360 derajat kota Tokyo dari ketinggian sekitar 202 meter. Nah, kalau kalian datang saat cuaca cerah, kalian bahkan bisa lihat gunung Fuji loh dari sini, berdiri gagah dari kejauhan. Nah, pemandangan yang bikin takjub dan pastinya instagramable banget. Jadi kalau kesini kalian wajib nih berkunjung pas kalau ke Shinjuku, mampir ke sini. Menariknya, kedua observatorium ini bergiliran buka setiap harinya. Jadi pastiin cek dulu jadwalnya sebelum kalian berkunjung ya. Ada north sama south. Jadi itu north sama southnya itu kalian bisa cek deh yang mana yang buka pada saat kalian datang. Di sana juga ada toko souvenir, kafe kecil yang menjual cemilan atau minuman hangat atau dingin. Cocok banget buat kalian yang ingin istirahat dari hiruk pikuk Shinjuku tapi tetap menikmati pemandangan yang luar biasa. Nah, tapi ada satu hal yang bikin South Observatory lebih mencuri perhatian. Jadi kan ada 2 tuh, yang Southnya ini yang lebih mencuri perhatian. Kenapa sih? Jadi di sana ada sebuah piano berwarna kuning terang dengan motif polka dot khas Yayoi Kusama, salah satu seniman kontemporer paling terkenal dari Jepang. Dan kabar baiknya, siapapun boleh memainkannya secara gratis. Suasananya santai dengan musik dari pengunjung yang membuat pengalaman ini jauh lebih berkesan buat kalian. Tapi untuk availability-nya kalian cek lagi ya, karena kadang-kadang bisa berubah. Jadi cek aja langsung di website-nya. Nah, tak hanya itu, gedung ini juga sering menjadi lokasi pameran seni, informasi wisata, dan berbagai event budaya lengkap dan bermanfaat banget buat turis. Oh iya, aku punya info nih. Jadi kemarin aku sempat cek websitenya untuk Tokyo Government ini. Dia tuh punya event yang dia kan bukanya sampai jam 10 malam tuh. Itu tuh ada event kayak illumination Godzilla. Nah, nanti kalau kalian penasaran, kalian langsung aja lihat di websitenya. Kemarin aku cek akan ada event itu, cuman detailnya nanti kalian langsung lihat sendiri aja di website ya. Jadi mereka tuh kadang punya apa sih namanya, kayak bukan pentas sih, kayak jadi gedungnya tuh nanti ada kayak lampu-lampu, terus ada Godzilla dan segala macam tuh. Itu kemarin eventnya aku lihat di website. Jadi kalau kalian penasaran langsung cek websitenya. Nah, untuk aksesnya sekitar 10 menit jalan kaki dari stasiun Shinjuku, langsung turun di stasiun
Tochomae dan langsung terkoneksi dengan gedung ini. Jadi kemarin juga aku sempat ada jalan yang memang kalian bisa lihat pemandangan luar, ada yang jalan kayak ada atapnya gitu. Misalnya kalau kalian hujan. Nah, kalau kalian sedang di Tokyo dan ingin merasakan sensasi melihat kota dari atas yang gratis sambil santai ngopi, bahkan mungkin main piano ala seniman, Tokyo Metropolitan Government Building wajib banget jadi masuk bucket list kalian. Tambahan buat kalian yang pengen wisata tour gratis sekitaran Tokyo. Nah, aku punya rekomendasi nih. Jadi di Tokyo itu tuh ada namanya Night Walking Tour Tokyo. Jadi apa sih itu? Nah, itu tetap masih free ya. Jadi gini Besti, di Tokyo ada namanya Free Night Walking Tour dan komunitas bernama Tokyo Lokal. Mereka ini komunitas lokal yang cinta banget sama budaya dan sejarah Tokyo dan pengen banget mengenalin Tokyo ke wisatawan dengan cara yang fun, interaktif, dan pastinya hemat. Meskipun judulnya free, sebenarnya ini ada tip based on tour ya. Jadi kalian tuh bayar seikhlasnya setelah tour selesai. Cocok banget buat backpacker, solo traveler, atau siapa aja yang pengen dapetin insight lokal dari sudut pandang yang beda. Nah, ini tuh ada beberapa pilihan. Jadi nggak cuma malam ya, mereka tuh punya day tour juga yang untuk pas siang hari. Nah, kalau aku mau info yang malamnya dulu nih. Jadi ada 3 rute tour malam yang bisa kalian pilih tergantung kalian tuh maunya suasana yang kayak gimana. Jadi mereka tuh nyediain 3. Yang pertama itu ada namanya Asakusa Night Walking Tour. Jadi kalau kalian suka vibes yang tradisional Jepang yang nyatu sama suasana malam, coba deh ikutin tour yang satu ini. Jadi tour ini dimulai dari Asakusa Culture Tourist Information Center yang tadi aku bilang. Mungkin setelah kalian jalan-jalan di Asakusa, kalian bisa ikut tour ini. Nah, kalian bakal diajak jalan-jalan di sekitar kuil Sensoji, gang-gang kecil yang penuh sejarah, dan akhirnya berakhir di Doki Asakusa. Nah, untuk durasi turnya itu sekitar 1,5 jam. Cocok banget nih buat kalian yang pengen foto-foto cantik sambil belajar sejarah sama orang lokal langsung. Nah, kalau kalian penasaran, nanti aku juga tag untuk link turnya itu ya. Terus juga yang kedua ada Shibuya Night Walking Tour. Nah, kalau kalian tim modern city girl, city boy, Shibuya adalah pilihan yang pas. Tour ini start dari Sabong, Shibuya Mall, City lagi 3, dan berakhir di tempat yang ikonik yang pasti kalau aku sebut kalian langsung patung Hachiko yang di Shibuya. Jadi sepanjang jalan kalian tuh bakal diajak mengenal budaya anak muda Tokyo, tempat nongkrong, hidden gem, dan juga tentunya melewati Shibuya Crossing, Scramble Crossing, jadi zebra cross yang paling sibuk di dunia. Durasinya itu 2 jam, jadi siapin kaki yang kuat ya untuk tour ini. Dan yang ketiga itu ada Shinjuku Night Walking Tour. Nah, kalau kalian yang suka suasana kota yang gemerlap dan agak edgy, Shinjuku adalah rute terbaik buat kalian. Nah, tour ini dimulai dari Shinjuku Tourist Information Center dan finish di area legendaris Golden Gate. Nah, kalau kalian suka banget dengan suasana itu, langsung aja berkunjung, ikutin tour ini. Nah, kalian akan diajak menyusuri Kabukicho, area hiburan malam Tokyo, plus cerita-cerita seru tentang masa lalu distrik ini. Dijamin seru banget. Untuk durasinya juga sekitar 2 jam, jadi rata durasinya juga mungkin sekitar 2 jam, 3 jam, jadi nggak terlalu lama. Hal yang perlu kalian tahu sebelum ikut tour ini, jadi sebelum kalian terburu-buru booking, ada beberapa hal penting yang bakal aku info untuk term and conditionnya pada saat kalian book. Jadi meskipun free harus book dulu ya. Bookingan wajib ya, jadi nggak, kalau kalian langsung datang tuh nggak bisa. Jadi kalian harus daftar dulu di situs mereka, nanti aku tag. Semua tour berlangsung dalam bahasa Inggris, beberapa juga ada yang pakai bahasa Spanyol. Bawa air minum, pakai sepatu yang nyaman, karena itu bakal jalan kaki yang cukup jauh. Terus juga jangan telat datang ke titik kumpul ya, karena mereka tuh sangat amat on time. Nah, dan yang paling penting, ini tuh tour jalan kaki. Jadi nggak cocok buat yang bawa koper, misalnya kalian harus belanja bawa koper, atau nggak misalnya kalian yang punya bayi bawa stroller, mungkin agak ribet ya, atau nggak mungkin harus kalian kayak nggak bisa join, atau mungkin kalau kalian oke bawa stroller juga memang sedikit agak ribet. Jadi bawa yang ringan-ringan aja, mungkin bawa tas kecil yang memang nggak terlalu berat. Kenapa tour ini worth it banget? Kalian pikir nggak ngapain ikut tour ini?
kan bisa jalan sendiri. Nah, bedanya dengan ikut tour ini, kalian tuh bisa dapat insight langsung dari guide lokal yang ngerti banget tentang sejarah dan budaya Tokyo, yang kadang nggak semua tuh kalian bisa temuin di Google atau di guidebook yang biasa. Plus, kalian tuh bisa kenalan sama traveler lain, dan pengalaman malam kalian tuh jadi lebih berkesan kan, karena kalian tuh bisa ketemu sama orang baru, kalian bisa bertukar informasi, dan karena sistemnya tip based, jadi kalian tuh bisa bayar sesuai kemampuan kalian. Jadi tipnya tuh nggak ditentuin gitu loh. Nah, kalau kalian ke Tokyo dan pengen jalan-jalan hemat tapi tetap dapat pengalaman lokal yang autentik, tur malam Tokyo Localism ini wajib banget buat kalian coba. Nah, apalagi kalau kalian nggak punya itinerary malam atau bingung kalau malam habis dinner kemana ya? Nah, ini dia solusinya. Jangan lupa cek jadwal dan booking lewat website mereka ya. Nah, gimana nih Besti? Sekarang udah nggak ada alasan lagi kan bilang lihat langit Tokyo itu mahal. Jadi 5 tempat tadi plus tour free yang aku info kalian untuk kunjungi kapan saja tanpa harus keluarin uang, cocok buat itinerary kalian yang pengen explore Tokyo dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kalian udah pernah ke salah satunya, drop dong komentar kalian di kolom komentar pengalaman kalian tuh kayak apa. Nah, kalau kalian punya rekomendasi spot gratis dengan view yang oke, yuk sharing aja langsung di kolom komentar juga. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa